Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, terkadang dalam kehidupan kita pikir kalau kita sedang tergeletak, sedang sakit, sedang terpuruk ekonominya, sedang susah menghadapi pergumulan yang bertubi-tubi dan lain sebagainya, maka kita meyakini bahwa ayat firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Apalagi sudah ada lagunya. Tentu benar saudara sekalian bahwa firman Tuhan yang barusan kita baca memang ditujukan kepada orang yang tanda petiklah tergeletak, yang susah dan lain sebagainya. Tetapi ada satu kata kunci yang mungkin kita suka lupakan, yaitu langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau langkah-langkah kita berkenan kepada Tuhan, lalu kita tergeletak di tengah jalan, maka Tuhan akan menolong kita. Tetapi, kalau langkah-langkah hidup kita ini jahat, tidak berkenan di hadapan Tuhan, lalu kita tergeletak, maka Tuhan menolong dalam konteks kita mengalami pertobatan. Saudara sekalian, Arthur Ashe adalah warga Amerika keturunan Afrika. Ia berhasil beberapa kali menjuarai kejuaraan tenis. Puncaknya adalah tahun 1968 ketika ia menjuarai tenis US Open pada tahun 1975, kemudian menjuarai Wimbledon tunggal. Kejuaraan yang sangat bergengsi di olahraga tenis. Pada tahun 1979, ia terkena serangan jantung. Hal ini mengharuskannya untuk menjalani operasi bypass. Tahun 1983, ia 2 kali harus menjalani operasi otak. Hal sangat mengejutkan adalah dia divonis menderita HIV/AIDS. Penyakit ini didapatnya melalui transfusi darah pada tahun 1992. Lalu kemudian ia mendirikan Yayasan AIDS yang menyediakan perawatan dan riset mengenai AIDS. Ia mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk menggalang dana dan meningkatkan kesadaran orang terhadap penyakit AIDS. Ashe begitu tegar menghadapi penyakitnya. Ia tidak pernah tampak menyerah atau putus asa. Sebelum meninggal, salah seorang penggemarnya menulis sebuah pertanyaan kepadanya. "Mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit ini?" Ashe menjawab, "Di dunia ini, ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. 5 juta orang yang bisa belajar bermain tenis. 500.000 orang belajar bermain tenis profesional. 50 orang yang berhasil sampai ke Wimbledon. 4 orang ke semifinal, 2 orang ke final, dan ketika saya mengangkat trofi Wimbledon, saya tidak bertanya kepada Tuhan, mengapa harus saya? Ketika saya sakit, saya pun mestinya tidak bertanya kepada Tuhan, mengapa harus saya?" Saudara sekalian, dari sini kita bisa mendapatkan bahwa ketika dia tergeletak, dia sakit berkali-kali, tapi dia tidak pernah berputus asa. Dia tetap search imannya kepada Tuhan. Tidak mengurangi imannya kepada Tuhan. Dia tidak bertanya, mengapa saya yang kena sakit, mengapa saya yang menderita, mengapa saya mengalami pergumulan ini, dan lain sebagainya. Karena dia meyakini bahwa ada maksud Tuhan di balik daripada penyakitnya ini. Begitu juga dengan kita, saudara. Kalau kita hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun kita terkena sakit, penyakit, ataupun kesulitan hidup dan lain sebagainya, berarti yang kita yakini ada maksud Tuhan, ada misi Tuhan di dalam penderitaan kita, di dalam kesulitan kita, supaya tetap namanya dimuliakan. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Apakah langkah-langkah hidup kita sudah berkenan kepadanya? Kalau belum berkenan, bertobatlah. Tetapi kalau sudah berkenan, mengapa saya harus mengalami 1 dan 2, 3, 4, 5, 6? Maka yakinilah ada misi Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan melalui penyakit, melalui penderitaan, melalui hal-hal yang kita hadapi pada hari ini. Dan nama Tuhan yang akan selalu kita muliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.